untuk menghasilkan output yang memberi keuntungan maksimum. Jadi kayaknya paling sering ini nanti. MP margin MP itu adalah, kalau marginal product itu kan harga PX per harga input dibagi harga output. Nah, di samping itu tingkat penggunaan input harus ada pada daerah di mana produksi marginal menurun. Atau M kecil itu sama dengan turunan pertama dari MP sama dengan negatif. Oke, ini hadir ya. Ini juga diperhatikan tingkat penggunaan input itu harus berada pada daerah di mana M kecil itu negatif. Produksi marginal menurun. Nanti lebih jelas mungkin bisa selanjutnya. Berarti tingkat penggunaan input harus pada daerah turunan pertama dari MP itu negatif. Ini contohnya data ada, misalnya input ini kalau perusahaan bisa input bisa material atau bahan baku, atau bisa juga ini ya, pekerja ya, misalnya labor. Diketahui inputnya labor ini misalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9. Kemudian total produknya TP-nya itu 0, 10, 25, 35, 44 dan seterusnya. Kemudian dapat marginal produknya itu 10, 15, 10, 9, 7, 5, 4, 2, 0. Dari sini dapat juga average product 10, 12. Dia semakin lama semakin menurun, sama kayak marginal product juga. Ini berlaku juga hukum the law of diminishing return seperti di perilaku konsumen, yaitu penambahan dari setiap input yang lainnya dianggap konstan biasanya akan menurunkan marginal product atau average product. Ini average product, kita lihat ini semakin menurun ya, dan MP juga lebih rendah daripada AP. Marginal product lebih rendah dari average product. Kalau dilihat dari kurva yang dari hasil ini ya, dari tabel ini bisa dibuat kurva seperti ini. Dan hasilnya kurvanya seperti dia makin menurun, MP dibanding AP. Berarti margin seperti ini, produksi marginal menurun atau M kecilnya negatif. Itu contoh contoh 84 di modul. Perusahaan Sopongiro memproduksi suatu jenis barang dengan input variabelnya itu X. Output yang dihasilkan pada berbagai tingkat penggunaan input ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 75 ditambah 5X kuadrat dikurang 1/3X pangkat 3. Jika harga input yang digunakan adalah
Jika harga input itu 2100 per unit, harga output per unit itu 100, harga outputnya 100, berapa unit yang harus diproduksi oleh perusahaan agar keuntungan yang diperoleh maksimum. Kemudian ditanya produksi rata-rata atau average produknya. Ya, berapa unit barang yang harus produksi agar keuntungannya maksimum. Jadi ingat syarat total maksimum bagaimana? M kecilnya negatif ya. Oke, syarat keuntungan maksimum. Turunan pertama dari marginal produknya itu negatif. Nah, syarat keuntungannya nih di sini MP sama dengan MP itu tadi marginal product itu harga dari input dibanding harga dari output ya. PX per PQ, benar nggak? Dan marginal product itu adalah turunan pertama dari itu sama MP itu sama dengan DQ per DX ya, benar kan? Nah, di sini kita tahu Q ya. Q itu 75 tambah 5x kuadrat dikurang 1 per 3x pangkat 3. Berarti turunan pertama dari Q ini itu sama dengan MP. Cari turunan pertamanya dulu. Yang kalau 75 turunan pertamanya ini ya, nggak ada kan? Karena konstan ya. 5x kuadrat turunan pertamanya ya 10x ya. Kemudian minus 1 per 3 x pangkat 3 itu sama dengan x pangkat 2 ya. Karena 3 dikali 1 per 3 mati. Kemudian x pangkat 3 dikurang 1 berarti x-nya pangkat 2 sekarang. Sorry, ini pangkat 2 ya. Dicatat ya, maksud saya dicatat, yang mengerti rumusnya dicatat. Nah, dari sini dapat turunan pertamanya 10x dikurang x kuadrat itu sama dengan MP-nya dapat ya 10x dikurang x kuadrat sama dengan tadi ini PX per PQ, harga input per harga output. Berarti 210 dibagi 100. 210 bagi 100 sama dengan 21 ya. Nah, dari sini berarti 10x kurang x kuadrat sama dengan 21. Kita bisa dapat persamaan kuadrat ya dari sini ya. X kuadrat kurang 10x tambah 21 sama dengan 0. Oke. Oke, yang cara gampang untuk cari akar faktor, ingat. Gimana? Kalau ini kan ada 21, berarti 7 kali 3 boleh ya. Terus kalau ada 10, 7 tambah, ini minus 10, berarti minus 7 minus 3, oke ya. Berarti dari x kuadrat kurang 10x tambah 21 sama dengan 0, bisa disederhanakan. Dalam kurung x kurang 7 dikali dalam kurung x kurang 3. Dan ini gampang. Ya, kalau nggak tahu bantu pakai rumus X12 yang kemarin. Nah, di sini dapat X1-nya sama dengan 7.
X2-nya sama dengan 3. Nah, yang dipilih X12 ini mana? X1 atau X2? Kita ingat syaratnya keuntungan maksimum pada saat tingkat penggunaan input harus pada daerah di mana produksi marginal menurun. Berarti M kecilnya itu negatif. M kecil itu dapat dari turunan pertama dari marginal MP, marginal product. Nah, dari MP ini, MP tadi berapa? 10X kurang X kuadrat ini ya. Nah, dari sini kita turunkan lagi. Berarti sebenarnya ini turunan kedua ya. M kecil ini turunan kedua dari Q. Ngerti sampai sini? Berarti 10X dikurang X kuadrat, itu turunan pertamanya berapa? 10X. 10X berarti 10 ya. Karena X-nya pangkat 1 dikurang 1, otomatis X pangkat 0. X pangkat 0 berarti 1. Kemudian minus X kuadrat, turunan pertamanya berarti minus 2X ya. Berarti M kecilnya ya 10 dikurang 2X. Atau sebenarnya M kecil ini adalah turunan kedua dari Q ya. Nah, ini syaratnya. Kita dapat M kecilnya itu 10 kurang 2X. Nah, untuk mencari tahu produksi marginal menurun, kita harus masukkan dulu dari X1, X2 yang kita dapat dari ini, yang di atas ini. Kita masukkan ke dalam persamaan M kecil ini. Nah, X1 tadi dapat 7. Berarti kita coba masukkan. 10 dikurang 2 dikali 7. Berarti 10 kurang 14. Berarti M kecilnya dapat minus 4. Kemudian kalau X2 itu 3 ya, dapatnya 3. Nah, kita masukkan 10 dikurang 2 dikali 3. Berarti 10 kurang 6. Berarti 10 kurang 6 dapat M-nya 4. Positif 4. Tadi kalau pakai X1 dapat M-nya minus 4. Minus 4 berarti menurun ya. Menurun itu negatif ya. Nah, kalau yang M sama dengan 4 itu menaik. Nah, jadi input yang dipakai yang harus menurun yaitu yang X1. X1-nya tadi itu berapa? 7 ya. Jadi yang kita pilih ini 7. X1 ya. Dari cara memasukkan fungsi M ini. Paham ya? Nah, berarti berapa unit yang harus diproduksi agar perusahaan memperoleh keuntungan maksimum? Berapa unit yang diproduksi? Ditanya berapa unit yang diproduksi. Jadi yang kita pakai, input yang kita pakai itu 7. Input yang berapa banyak yang produksi, ya tinggal dimasukkan aja X1-nya itu, X1-nya yang 7 itu ke dalam fungsi produksi. Fungsi produksi yang tadi itu 75 tambah 5X pangkat 2 dikurang 1/3 X pangkat 3. Tinggal masukkan ke dalam 7. Coba dihitung kalau pakai kalkulator. 75 tambah 5 kali 7 pangkat 2 dikurang 1/3 dikali 7 pangkat 3. Dapatnya 250 2/3 atau 250 aja disederhanakan. Bisa dihitung. Bisa ya, kalau hitung-hitung ini masih bisa lah. Dapat berarti yang unit yang harus diproduksi agar keuntungannya maksimum yaitu 250 unit. Oke, kemudian yang ditanya berapa produksi rata-rata. Produksi rata-rata itu average product, itu disingkat AP. AP itu sama dengan berapa banyak unit yang diproduksi dibagi berapa banyak input.
Tadi yang unik yang perlu